Ikhwan wa akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati fillah, tibtum wa taba sa'ikum wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan taufik sehingga kita dapat beribadah hingga saat ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Tidak lupa kami ingatkan kepada kami sendiri dan hadirin semua untuk sama-sama memperbaiki niat sehingga waktu yang kita belanjakan pada pagi hari ini benar-benar bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon dimaafkan terlambat karena semalam di Pondok Araihan ada kegiatan Gebyar Muharram, penampilan santri-santri ya, pertunjukan santri-santri lomba pidato Arab, Inggris dan Indonesia dan lain sebagainya. Mulai jam 8 kurang seperempat, tidak terasa ditutup jam 1 kurang 10 menit. Alhamdulillah. Jadi habis itu ada yang menemui dan kami dan sebagainya. Akhirnya baru bisa istirahat jam setengah 3-an ini. Setengah tiga. Jadi mungkin di sini ada mulai santri kalau salah ya, mungkin merasa apa yang saya rasakan. Apalagi yang kalau yang datang dari Wuriantoro, mungkin dari saya balik lagi ke sini kan, sampai sini jangan-jangan subuh, jangan-jangan. Jadi seperti itu rasanya, itu habis subuh itu kayak seperti ini gitu kan. Ya, pengen luruskan kaki lagi gitu. Ya, mohon dimaafkan terlambat ya. Baik, ikhwati fillah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Insyaallah kita akan membahas surat Fatir ayat 32 ya. Dan nanti kalau kita ada waktu kita tambah 2 ayat selanjutnya. Tapi yang penting kita akan mengkaji ayat 32 dahulu. Nah, surat Al-Fatir atau surat Fatir ini adalah surat pada juz ke-22 di dalam Al-Quran, dan ia pada urutan yang ke-35. Sebelum nanti kita sama-sama mengkaji tentang firman Allah dalam surat Fatir ayat 32, ingin kami sampaikan bahwa surat Fatir ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah kita semuanya memahami ia adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Surat ini terdiri dari 45 ayat. Kenapa surat ini disebut sebagai surat Fatir? Karena surat ini diawali dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Diawali dengan tahmid, pujian kepada Allah, kemudian keterangan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Fatir, pencipta langit dan bumi. Disebut sebagai surat Fatir karena firman Allah ya, dalam ayat firman Allah, Fatiris samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di awal surat Fatir adalah Allah Subhanahu wa taala
pencipta langit dan bumi. Bukan hanya pencipta saja, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam ini. Apa yang Allah ciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna. Apa yang di langit dan apa yang di bumi diciptakan secara sempurna. Kita bisa melihat berapa banyak bintang-bintang di langit, planet yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Semuanya atau planet yang ada mengitari matahari, satu dengan yang lain, tidak ada yang bertabrakan. Malam kita bisa melihat ribuan bintang, jutaan bintang, juga sangat indah, sempurna, juga tidak saling bertabrakan. Begitu juga apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan sempurna. Tidak usah jauh-jauh, pada diri kita terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada diri kita, Allah menciptakan tangan berpasangan kanan dan kiri, kaki juga demikian. Allah meletakkan mata di kepala kita, telinga sepasang kanan dan kiri. Semua telah Allah ciptakan dengan sempurna sampai seperti ini bentuk kita. Coba kalau kita atau kita bayangkan bagaimana kalau tangan itu letaknya di bawah, kaki di tangan, mata di bawah dan lain sebagainya. Kita akan melihat begitu tidak baik dibanding kita saat ini seperti ini. Jauh enggak. Surat ini disebut sebagai surat Fatir karena Allah Subhanahu menerangkan atau memulai surat ini dengan pernyataannya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakan dengan sempurna, Allah yang memberikan rezeki makhluk-makhluk yang diciptakannya dan seterusnya. Surat ini juga disebut sebagai surat malaikat. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab tafsir, mufassir itu juga menyatakan bahwa surat ini juga dinamakan sebagai surat malaikat. Karena di awal surat ini Allah juga menyatakan Allah itu menciptakan malaikat yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dan Allah itu berkehendak untuk menambah berapapun yang Allah kehendaki. Allah ingin. Nah, ini surat Fatir juga disebut sebagai surat malaikat. Nah, apa kandungan secara umum surat Fatir ini? Kandungan secara umum surat Fatir ini sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya. Surat Makkiyah itu memiliki karakteristik. Kalau kita melihat surat-surat Makkiyah, maka satu dengan yang lain itu hampir sama penekanannya, yaitu masalah apa? Masalah akidah. Jadi di surat Fatir ini, sebagaimana surat-surat Makkiyah secara umum, ia mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi uluhiyah maupun dari sisi rububiyah. Allah adalah zat satu-satunya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang wajib disembah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Allah pencipta seluruh alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya dan lain sebagainya. Tentang tauhid rububiyah. Kemudian tentu tentang tauhid asma wa sifat. Nah, kemudian di dalam surat Fatir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan bukti-bukti tentang kewujudan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan dasar-dasar kemusyrikan. Menyatakan bahwa kemusyrikan
adalah kegelapan, kebatilan, dan itu adalah sangat rapuh. Kemudian di dalam surat Fatir ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hamba-hambanya untuk komitmen dengan manhaj yang lurus, dengan jalan yang lurus, yaitu jalannya Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi secara umum kandungan surat Fatir itu seperti itu. Nah, pada ayat yang ke-32 kita langsung lanjut kepada ayat yang akan kita kaji bersama pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di dalam ayat tersebut ada 3 bentuk mukmin. Hamba-hamba yang Allah cintai, hamba-hamba yang Allah pilih, yaitu orang-orang yang beriman, itu memiliki 3 tingkatan, memiliki 3 bentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir." Dalam ayat ini, orang-orang yang dipilih Allah, hamba-hambanya yang beriman, itu ada 3 tingkatan, 3 bentuk. Yang pertama, dzalimun linafsihi, adalah orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, muqtasid, adalah yang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, adalah orang-orang yang lebih cepat atau yang lebih dulu dalam melakukan kebaikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengetahui siapakah mereka zalimul nafsihi, siapakah mereka muqtasidun, dan siapakah mereka sabiqum bil khairat. Nah, siapakah mereka zalimul nafsihi? Orang yang mendolimi diri sendiri. Siapa mereka? Zalimul nafsi, kalau kita melihat di dalam tafsir, zalimul nafsi itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, lalai dalam mengerjakan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian hal yang diharamkan. Jadi orang-orang yang mendolimi diri sendiri, mereka itu beriman kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Mereka yakini itu. Mereka juga menjalankan perintah Allah, tapi sebagiannya. Banyak yang ditinggalkan. Sholat itu sehari semalam diwajibkan berapa kali? 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi dia bisa jadi yang dilakukan itu hanya sholat maghrib dan isya. Itu kalau ada tetangga yang mengajaknya, ada tetangga yang memberikan informasi, ada jaburan di masjid, ada yang menginformasikan habis sholat maghrib yasinan sampai isya. Nah itu, akhirnya maghrib dan isya ke masjid. Kalau nggak ada yang menginformasikan, sholatnya itu sholat Jumat saja setiap minggunya. Ya, setiap Jumatnya, seminggu sekali. Dalam 1 pekan itu hanya sholat Jumat saja. Nah, dan malam Jumat. Ya. Tambahannya begini Bapak. Nah, seperti itu. Nah, zakatnya meskipun memiliki harta yang cukup, itu yang dibayarkan hanya zakat fitrah. Itu pun kalau panitia Ramadan, panitia zakat mendatangi rumahnya. Kalau enggak, bisa jadi tidak melaksanakan dia. Begitu juga puasa. Puasa itu bisa jadi hanya 7 hari di awal bulan Ramadan.
Setelah itu ternyata Ramadan itu hanya 7 hari saja. 23 harinya atau 22 harinya ya seperti hari-hari biasa. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Tahu batas tetapi dia tidak melakukan. Dia menerjang batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan dia juga masih melakukan sedikit atau mungkin banyak perkara yang diharamkan. Bukannya sedikit saja, tapi banyak yang diharamkan. Kalau dalam fikih, hal seperti ini oleh Imam Syafi'i disebut sebagai fasik. Orang yang beriman, tapi imannya itu kurang. Ya. Jadi, mereka seperti itu. Melampaui batas. Mengerjakan sebagian kewajiban dan meninggalkan sebagian besar kewajiban yang lainnya. Melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagiannya. Kalau sudah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang makruh pun juga tentunya sudah tidak dipikirkan lagi karena yang haram aja sudah dilakukan. Tapi meskipun demikian, mereka itu ya ketika melampaui batas seperti ini, dia kadang teringat, tersentuh, datang petunjuk, kemudian mereka itu bertobat. Setelah bertobat, kembali lagi dengan kebiasaannya, apalagi melakukan hal-hal yang dimakruhkan dan bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya sempat 5 waktu sehari semalam 1 minggu. Selanjutnya apa? Kembali seperti kebiasaan sebelumnya. Ya, seminggu sekali sholat Jumat. Malam Jumat kalau ada jaburan. Ya. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Baca Quran itu juga seperti itu. Kalau ada orang yang ya seperti itu ataupun yang semisal ada orang hajatan gitu kan. Oke. Malam Jumat jangan lupa baca surat Kahfi. Kalau ada Pak Kastanto yang mengingatkan seperti itu, baru baca Quran. Kalau tidak, nggak pernah menyentuh Quran. Nah, setelah dia melakukan hal-hal seperti ini, meninggalkan banyak kewajiban, mendekati hal yang diharamkan dan juga hal yang dimakruhkan, dia mendapatkan petunjuk kembali. Kemudian dia bertobat. Setelah bertobat, melakukan hal yang demikian. Kebiasaan buruknya dilakukan lagi. Mungkin setelah tobat yang kedua itu bisa konsisten 2 minggu. Setelah itu melakukan kesalahan lagi. Iya, selanjutnya dia bertobat, naik 1 bulan dia konsisten baik. Selanjutnya kembali kepada kebiasaan buruknya. Nah, mereka itu meskipun seperti ini tabiatnya, kebiasaannya, mereka itu tetap adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Adalah ahlul iman. Orang-orang yang beriman. Tobat yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun terjerumus lagi pada kebiasaan buruknya. Tobat lagi diterima oleh Allah, kemudian melakukan keburukan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Loh, kenapa orang yang seperti ini tobatnya diterima oleh Allah? Kalau kita melihat dalam tafsir ada 2 hal penyebabnya. Yang pertama itu karena mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang menyatakan iman kepada Allah meskipun banyak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tobat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, maka Allah itu akan menerima tobat itu. Rasulullah menyatakan Allah itu menerima tobat hamba-hambanya sebelum
nyawa itu ditenggelamkan. Innallah yaqbalu taubata abdi malam yughargir. Kama qala Rasulullah. Begitu, Masya Allah ya. Mulianya Nabi Muhammad SAW sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merahmati umatnya. Umat Nabi Muhammad. Meskipun apapun yang mereka lakukan kemudian datang kepada Allah, Allah menerima karena begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum wafat doanya adalah untuk umatnya, atau yang dipikirkan adalah umatnya. Ketika beliau nanti dibangkitkan, artinya ketika di mahsyar nanti semua manusia itu dalam kondisi takut, ya seperti itu. Kemudian mereka mencari siapa yang dapat menaungi mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian meminta naungan, perlindungan, kemudian apa? Nabi Adam menunjukkan kepada Nabi Nuh dan selanjutnya sampai terakhir kepada Nabi Muhammad. Semuanya tidak bisa memberikan perlindungan, naungan. Akhirnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad apa? Sujud di hadapan Allah dan selanjutnya kita semuanya tahu cerita itu. Yang diingat Nabi Muhammad apa? Umatnya. Syafaat kepada umat. Maka begitu. Nabi Muhammad yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah. Dengan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, umatnya pun juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak kezaliman yang kita lakukan, hal yang dimurkai oleh Allah juga sering kita jalankan, tapi Allah mengampuni saat kita tobat karena kita umat Nabi Muhammad. Yang kedua adalah karena apa? Mereka bertobat kepada Allah. Kalau tidak bertobat, maka Allah tidak mengampuninya. Jadi Allah itu mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa. Kalau dia itu termasuk ahlul iman, itu akan diampuni. Lalu aliman dan bertobat akan diampuni karena mereka adalah umat Nabi Muhammad dan karena mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat besar yang kita dapati di dunia ini itu adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita menghadap kepada Allah, mengakui kesalahan, berazam untuk lebih baik dari sebelumnya, maka Allah akan menerima taubat kita. Meskipun di hari-hari berikutnya kita terjerumus pada lembah jurang kegelapan yang sama. Allah itu sangat mencintai hamba-hamba yang bertobat kepadanya. Dan Allah itu bukan hanya mencintai saja, tapi begitu gembiranya Allah itu menemukan hamba-hamba yang bertobat kepadanya. Dulu pernah kami sampaikan ya, wallahi asyadu farhan. Ini hadisnya seperti itu. Demi Allah, Allah itu lebih gembira dari apa? Orang yang melakukan perjalanan. Semua bekalnya diletakkan di apa? Tunggangannya. Dia menyiapkan tunggangan, menyiapkan bekalnya, menaiki tunggangannya, berjalan, melakukan safar, perjalanan. Kemudian dia apa? Istirahat di tengah gurun. Ya. Hanya ada satu pohon yang apa? Memberikan naungan kepadanya. Dia beristirahat di situ. Tidur di situ, bangun-bangun, kendaraannya, tunggangannya sudah nggak ada. Padahal di situ bekal, ya, ada di situ. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi kita kalau seperti itu. Perjalanan, bensin mau entek bingung gitu kan, apalagi kendaraannya hilang, itu bekalnya nggak enak di suatu tempat yang kita tidak, yang sangat asing bagi kita. Ketika dia melihat seperti itu, ya, yang ada di benak dia itu hanya kematian di depannya. Kemudian dia apa? Ya, dia sedih, ya, dia dalam kondisi yang sangat kacau seperti itu. Tiba-tiba di hadapan matanya itu, tunggangannya tadi itu kembali, di hadapannya langsung lengkap dengan bekal-bekalnya. Anda bisa bayangkan bagaimana kegembiraan ya, orang tersebut ya. Bagaimana, bukan hanya itu, kita kehilangan uang 100.000
di tanggal tua gitu kan, tanggal tua gitu, kehilangan 100.000. Bingung tidak tanggal tua? Bingung. Ya Pak Kasonto ya, yakin itu bingung gitu. Setelah bingung kehilangan, jebule apa? Di saku celana yang sudah dimasukkan dalam mesin cuci. Ketemu, alhamdulillah, ketemu antum bisa itu. Bayangkan kegembiraan antum semuanya itu. Itu baru 100.000 gitu. Gitu kan. Nah ini semua apa yang diperlukan dalam perjalanan itu ada, tiba kembali. Anda bisa melihat kegembiraan dia. Maka ya dia mengatakan setelah ya apa yang hilang tadi itu datang di hadapannya, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddati farahi. Dia berkata, ya Allah, kamu hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah mengucapkan karena apa? Saking gembiranya. Wah, nah, kegembiraan Allah itu menemukan hamba yang bertobat kepada Allah itu melebihi itu. Masya Allah. Bayangkan. Jadi Allah itu, Masya Allah, sangat gembira ketika menemukan hamba-hambanya bertobat atas kesalahan yang ia lakukan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, sehari semalam tobat 70 kali sampai 100 kali. Dalam satu lafaz disebutkan 70 kali. Dalam lafaz yang lain disebutkan 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Kita berapa kali, Bu? Ya. Jadi nikmat besar yang kita dapatkan di dunia ini adalah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu besar kesalahan yang kita lakukan, Allah itu akan mengampuni selama kita mau bertobat kepadanya. Nah, ada hal yang menarik, ikhwati fillah. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia melakukan kesalahan-kesalahan, terus kemudian dia bertobat, Allah itu mengampuninya. Ini mungkin seperti apa? Ya, kayak seperti golongan yang tadi. Dzalimun li nafsi. Ada kisah menarik ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sanadnya dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan ini adalah apa yang Allah firmankan. Jadi hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atnaba 'abdun dzanban. Faqala Allahumma ighfirli." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Atnaba 'abdi dzanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba atau yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbin. Tsumma 'ada fa atnaba." Allah itu menceritakan ada seorang hamba yang melakukan dosa. Kemudian dia berdoa, Allahumma ighfirli dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Allah menceritakan ada hamba ya, melakukan kesalahan, kemudian hamba ini berkata, Allahumma ighfirli. Kemudian Allah berkata, ya, Adnaba abdi dzanban, hambaku telah melakukan dosa. Dan dia tahu punya Tuhan yang selalu mengampuni dosa. Kemudian orang tadi kembali melakukan dosa. Summa ada wa adnaba. Dia kembali melakukan dosa. Maka Allah dan kemudian apa? Dia berkata, "Ayya Rabb, ighfirli." Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Maka Allah mengulangi perkataannya. Ya. Saya apa? Hambaku telah melakukan dosa dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Dan terus apa? Dia kembali dan melakukan dosa lagi. Setelah melakukan dosa, ketiga kalinya dia mengatakan Allahumma ighfirli dzanbi. Ketiga kalinya dia mengatakan Allahumma ighfirli dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Nah, yang ketiga ini Allah mengatakan apa? Adnaba abdi dzanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbi. Ya. Ikmal ma syi'ta qad ghafartu lak. Hamba ini tahu dia punya Tuhan yang memaafkan apa hamba-hambanya ketika melakukan kesalahan. Karena sudah 3 kali, kata Allah selanjutnya apa? Ikmal ma syi'ta, dah lakukan apa saja. Sesungguhnya aku telah mengampuni engkau.
sesungguhnya kamu telah saya ampuni. Perhatikan, Masya Allah, Allah itu seperti itu, ikhwatillah. Maghfirah Allah itu sangat luas, rahmat Allah itu sangat luas. Meskipun hambanya itu melakukan banyak kesalahan, tapi dia mau mengetuk pintu Allah, Allah itu akan memaafkannya. Antum tahu, kasih sayang yang ada di bumi ini, ayah kepada anaknya, guru kepada muridnya, kemudian apalagi hewan kepada juga anak-anaknya. Semua kasih sayang ada di bumi ini hanya sedikit dari kasih sayang yang Allah miliki yang turun ke bumi. Allah itu memiliki 100 cinta, kasih sayang. Rahmat Allah itu ada 100. Yang turun ke bumi itu hanya 1. 1 ini kita semuanya bisa merasakan itu. Yang 99 itu digenggam oleh Allah, nanti di akhirat itu akan diberikan kepada hamba-hambanya. Perhatikan, Masya Allah, luar biasa. Jadi Allah mengampuni kita di dunia seperti ini adalah bekas daripada atau buah daripada satu rahmatnya. Di akhirat nanti 99. Wah, nanti jangan sampai setelah tahu dalil ini, nah ini aneh-aneh nanti antum ya. Oh, dalilnya benar, tapi cara mengambil buah daripada dalil, istidlalnya itu salah. Habis sholat Isya keluar dari masjid, ya ada di situ ada kopi jahe sama temennya. Kemudian habis ada kopi jahe datang kacang. Setelah datang kacang datang remi, gitu kan? Setelah datang remi datang 1 kerdus telur ayam. Sini model nggak 1 kerdus telur ayam itu? Ada ya? Oh, ada. Saya kira telur ayamnya itu mau dibagi-bagi. Wah, ternyata ketika ada Ustadz Adi datang itu, siapa tahu mau saya tuku telur gitu. Saya bertanya, oh iya, telurnya banyak banget nih, saya bilang gitu. Iya, siapa mau saya tuku telur ini? Siapa saya tuku telur gitu? Oh iya, karena saya kira saya tinggalkan. Ternyata setelah baru tahu kalau seperti itu, Masya Allah. Itu tadi. Setelah itu, padahal absolut Isya itu seperti itu. Nanti kalau yang nggak tahu nanti tanya sama bapak-bapak yang sudah tahu. Ya. Pak Lili aja sudah senyum-senyum tahu gitu kan. Pernah kawin. Belum pernah kawin yang itu. Tapi sekarang, jadi kesini jangan-jangan karena dalam proses taubat tadi. Nanti malam-malam nanti sakbul lagi nanti. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia kembali kepada Allah, Allah itu akan mengampuninya. Ya. Dalilnya apa? Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Dari siapa? Abu Hurairah. Dapatnya dari mana Ustaz tadi? Lah, ini kan dalilnya kan benar, enggak apa-apa. Jangan seperti itu ya, Nak. Jangan ya. Itu kalau kita tahu bahwa rahmat Allah begitu besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat besar, bahkan kepada hambanya yang melakukan kesalahan seperti itu, maka tentunya kita ingin mendapatkannya lebih baik daripada itu. Ya. Nah, Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, meskipun melakukan kesalahan dan ia bertobat kepadanya, Allah itu akan mengampuninya. Golongan yang pertama disebut dzalimun li nafsihi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia dengan melakukan dosa-dosa tadi, dia itu akan mendapatkan balasan di dunia, akan mendapatkan balasan di akhirat, juga akan mendapatkan balasan. Harus dipertanggungjawabkan atas dosa-dosa yang ia lakukan, meskipun nanti akhir daripada kehidupannya itu adalah di surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hamba-hambanya yang ada keimanan di hatinya kekal di neraka. Allah itu nggak memperbolehkan. Allah itu orang yang ada bekas sujud di dahinya itu kekal di neraka. Tidak, mereka tidak akan kekal di neraka. Ada iman. Ya. Tapi tadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia. Perhatikan, dulu pernah kami sampaikan. Ini sebagai dalilnya atas golongan ini. Dalam riwayat Bukhari yang dulu pernah kami sampaikan,
Ya, tentang hamba Allah yang terakhir dientaskan dari neraka. Tentunya ada keimanan di hati orang yang ketika dia itu berada di neraka begitu lamanya, ya, dia itu kemudian berkata, ya Rabb, qad qashabani rihaha. Ya Allah, angin neraka ini telah membuat rusak seluruh apa? Tubuhku. Kulitnya rusak, badannya rusak. Ketika rusak dikembalikan sedemikian rupa, diazab lagi, rusak, kemudian apa? Selanjutnya dikembalikan supaya mereka benar-benar merasakan siksaan neraka. Maka ketika dia mengatakan, ya Allah, angin neraka ini telah merusak seluruh badanku. Kata dia, fasrif wajhi anin nar. Ya Allah, jauhkanlah wajahku ini, jauhkanlah diriku ini dari neraka. Dan dia terus berdoa kepada Allah agar Allah itu menjauhkan dia dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, la'allaka in a'taituka antas alani ghairahu. Kalau kamu saya beri apa yang kamu minta, jangan-jangan kamu minta yang lainnya. La wa izzat. Tidak. Demi engkau ya Allah, saya tidak akan meminta selain itu. Maka apa? Allah menjauhkan dia dari neraka. Selanjutnya apa? Dia memohon kepada Allah, ya Rabb, qarribni ila babil jannah. Ya Allah, dekatkanlah aku dengan pintu surga. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, alaisa qad za'amta alla tas'alni ghairahu. Bukankah kamu dulunya bukankah kamu tadi sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan meminta selain jauhkan dari neraka? Kok ini meminta lagi untuk didekatkan dengan pintu surga? Wailaka ya ibna Adam ma aqdaraka. Celaka kamu anak Adam, kamu adalah orang yang tidak menepati janji. Ora iso dipegang janjinya. Kayak sapa ini? Kemudian selanjutnya Allah itu mendekatkan dia ke pintu surga. Dan sama, jangan-jangan kamu nanti kalau saya dekatkan dengan pintu surga, kamu minta ya lainnya. Tidak ya Allah. Akhirnya dia berjanji dan melakukan apa? Perjanjian, ditulis itu. Setelah didekatkan dengan pintu surga, dia mengatakan, Rabbi, adkhilni jannah. Ya Allah, masukkanlah aku dalam surga. Kira-kira sobo ini itu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka Allah juga menyatakan hal yang sama. Bukankah kamu sudah menyatakan tidak akan meminta lagi? Ya. Kamu telah mengkhianati, kamu telah apa? Tidak bisa dipegang janji ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar orang tadi. Jadi orang tadi itu berkata lagi, ya Rabb, la taj'alni ashqa khalqak. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku hamba yang paling hina. Bayangkan, rahmat Allah itu sangat luas sekali. Ketika mendengar ada hambanya, ya Allah, jangan jadikan aku ini hamba yang paling hina. Gimana kira-kira itu? Maka apa yang terjadi? Dia terus meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, terus meminta kepada Allah, terus meminta untuk dimasukkan dalam surga, hatta yatak, sampai Allah itu tertawa. Ya, ini orang ini sudah kayak gini. Jadi, masya Allah. Itulah rahmat Allah sangat luar biasa. Jadi di sini ada sifat dhahik. Allah itu juga tertawa, tapi ketawanya Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jangan dibayangkan seperti ketawanya makhluk. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan dia ke dalam surga dan berkata, "Taman, ya, hendaklah engkau berkhayal apa yang kamu ingin. Khayalah apa yang kamu inginkan. Berkhayalah apa yang kamu inginkan." Setelah itu, maka Allah meminta untuk menyebutkan, maka selanjutnya ini yang kau pinta, yang kau khayalkan, saya kasih, dan aku berikan 2 kali lipat apa yang engkau khayalkan tadi. Ini jadi Allahu Akbar. Jadi meskipun zalimun li nafsi, tapi itulah rahmat. Ia adalah orang yang juga telah dipilih oleh Allah untuk memegang kitab ini, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Mukmin banyak dosa, akhirnya juga masuk dalam surga. Zalimun li nafsi. Yang kedua itu adalah apa?
Muqtasidun. Ya, muqtasid. Muqtasid itu adalah golongan pertengahan. Nah, siapakah golongan pertengahan ini? Golongan pertengahan itu adalah orang-orang